saja ya. Latif, latifah jiddan. Ya. Jadi sebentar sekali ya. Antara akhir Fatihah waladdallin wa baina amin. Jadi tidak tidak nyambung ya antara waladdallin amin tidak begitu tapi berhenti dulu. Waladdallin amin. Jadi ada jedanya sebentar. Kenapa harus berhenti? Li'alla yutawaham anna amin minal fatihah. Supaya tidak ada orang yang meragukan atau orang yang menganggap bahwa amin itu sambungan dari Fatihah. Ya. Jadi amin ini di luar Fatihah. Jadi kalau disambung dikira amin itu bagian dari Al-Fatihah. Waladhdallina amin gitu ya. Padahal itu terpisah. Yang kedua, yang ketiga, wassadisatu ba'da amin saktatan tawilah. Sesudah amin. Jadi setelah waladhdallin sebentar kemudian amin. Nah, setelah amin berhenti panjang. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah. Nah, supaya makmum diberi kesempatan untuk membaca Fatihah. Nah, ini kebanyakan imam-imam nggak paham ini. Ya, sehingga sehabis Fatihah, sehabis amin gitu langsung tancap baca surat ya atau baca ayat. Padahal sunnahnya berhenti dulu kasih kesempatan makmum supaya baca Fatihah. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumuna al-Fatihah. Warabi'ah yang keempat terakhir ya. Ba'dal faraghi minas surah. Setelah selesai rampung dari surat. Yafsiru biha bainal qiraati wa baina takbiratil huwi ila ruku. Yang memisahkan dengannya antara bacaan surat dan bacaan takbir untuk ruku. Takbir intikal ya. Ya, ketika takbir Allahu Akbar mau ruku itu ya. Nah, itu setelah qiraah hendaknya berhenti dulu ya. Kemudian baru takbir. Ya. Umpamanya baca dan qiraah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti baru Allahu Akbar ruku ya. Jadi bainal qiraah wa baina takbiratul huwi ila ruku ya. Antara bacaan surat dan bacaan takbir menuju atau hendak ruku. Nah, ini kadang-kadang juga apa namanya langsungan ya. Selesai ini tidak pakai berhenti dulu. Jadi bagusnya sejenak lah beberapa detik ya. Beberapa detik. Mamanya Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Tidak disambung ya. Tidak disambung. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Apalagi yang terawih yang super kilat itu ya. Ya. Yang kecepatan 300 km per jam ya. Antum bisa bayangkan gimana 23 rakaat cuma 10 menit ya. Dari mana? Dari mana Blitar ya. Blitar ya. Ya, ada nggak ya santri dari Blitar? Nggak ada ya. Hmm. Bayangin gimana
apa namanya, dengkulnya aja apa nggak capek itu, ya. Itu kan seperti apa, senam yang cepat sekali gerakannya ya. Nah tentu eh, apapun alasannya ini eh, apa namanya ya, ini ini pembodohan ya sebenarnya. Ini bukan makmumnya yang keliru, tetapi ini para eh, harusnya memang diingatkan yang para pemimpin imamnya. Ya, yang mengingatkan harus sama-sama kiainya. Kalau orang awam dia nggak dengar. Kalau mungkin yang mengingatkan Gus Baha gitu mungkin dengerin ya. Nah tentu itu apa namanya, eh, pasti tidak akan kena, tidak akan dapat tumak ninahnya ya. Terus ruhnya sholatnya di mana ya, gitu. Kenapa sholat harus eh, dikejar-kejar gitu ya. Ya emangnya setelah itu mau apa gitu. Kalau mau udut-udut itu 1 jam aja waktunya gitu, longgar-longgar. Masa untuk sholat kenapa harus cepet-cepetan gitu. Nah ini ya minimalnya adalah kalaupun mau cepat gitu ya, ya tidak secepat itu. Jadi kalau 23 itu paling, ya paling cepat paling tidak ya sekitar eh, berapa ya, 20 menit ya atau 30 menit kan begitu. Taruhlah yang dibaca itu adalah satu ayat saja. Atau kalau membaca Fatihah itu satu nafas, ya, itu pun butuh berapa detik atau mungkin sampai 1 menit ya. Detik lah taruhlah. Momen satu satu tarikan nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik itu? Ya, 20-an Ya, detik, 30. 20, 30 detik, ya, setengah menit ya paling enggak. Kalaupun diambil ayat-ayatnya yang pendek ya. Alif Lam Mim. Ya, satu ayat aja. Nun, Hamim. Ya, oke lah 5 detik. Tapi rukuknya, sujudnya tetap kan juga harus minimalnya baca Subhanallah 1 kali. Ya. Nah ini kalau mau apa menggunakan yang cepet-cepetan. Terus pertanyaannya, kalau cepet-cepetan rampung terus mau apa? Kan gitu ya. Emangnya mau apa? Kadang-kadang juga mau main, eh, mau nonton TV, mau ya, kecuali kalau ada urgensi. Ya. Kalau dia nih dokter bedah mau operasi pasien, ditunggu pasien gitu lah ya masuk akal lah ya gitu ya. Emangnya mau apa kalau sudah cepet-cepetan. Nah maka eh, kita di satu sisi ya melihat yang seperti itu, kita melihat berita yang lainnya yang positifnya ada yang taraweh satu semalam itu 30 juz khatam ya, yang di Magetan ya, 8 jam. 8 jam mulai dari Isya sampai setengah 4. Or, Nah, sampai menjelang sahur ya. Lumayan setengah 4 berarti masih bisa sahur kira-kira 45 menit ya. Cukuplah itu untuk sahur ya. Nah, artinya bahwa dengan 23 rakaat ya di rata-rata satu rakaatnya 1,5 juz ya, 1,5 sampai 2 juz, dan itu dibaca dengan tidak eh, ya standar lah, standar kalaupun dengan membaca hadr ya, dengan bacaan hadr masih
masih tartil gitu ya. Masih masuk kategori tartil Quran. Nah, Masya Allah yang demikian itulah mestinya yang dijadikan sebagai taruhannya ya. Ya, cuman kalau adanya di Magetan itu ya. Kalau di Kerapia nggak tahu masih ada apa tidak, dulu ada yang seperti itu. Kalau di Magetan itu pernah ada imamnya cuma satu orang. Satu orang tidak ganti pernah. Tapi kalau biasanya 6, 6, 6 imam yang ganti. Jadi dapat 5 juz, 5 juz. Nah, Masya Allah tentu ini adalah hal yang aula, yang afdol, yang meskipun tidak harus demikian ya. Tetapi ketika orang-orang tertentu yang kepingin berlama-lama dengan Al-Quran ya. Ya Bilal arihna bis salah bagaimana Rasulullah. Kan Nabi pernah juga kan satu rakaat sampai Ali Imran kan. Berarti kan bisa 2 juz itu ya. 3 juz ya. 3 juz lebih. Allah. Nah, artinya dalam hal sholat-sholat sunnah yang itu juga sifatnya khusus, tentu ya orang yang sudah yang ikut ke situ berarti orang yang sudah tahu ya. Ya, kalau yang kelas-kelas ringan jangan masuk ke situ. Atau mungkin dia sudah siap-siap bawa kursi ya. Siap-siap bawa kursi, bawa tongkat. Ya. Nanti kalau nggak tahan dia duduk. Ya. Berdiri nggak tahan duduk. Boleh juga begitu. Ya, sebagaimana dulu para sahabat Nabi ada yang riwayat mengatakan mereka itu bawa tali. Jadi mereka badannya itu ditali di pinggir tiang. Gitu. Jadi nyari tiang ada yang karena dia takut jatuh gitu ya. Ya, saking lamanya berdiri ya, sehingga badannya itu ditali di tiang masjid ya. Masya Allah. Nah itu eh, apa azimahnya untuk maka kalau kita melihatnya itu yang melihat gitu sehingga terawih yang 1 jam itu jadi ringan ya. Tapi kalau melihatnya 10 menit tadi jadinya kelamaan gitu. Terawih yang 40 menit terasa lama karena melihatnya yang 10 menit ya. Ini jadi insya Allah bagus kalau nanti RKI bikin terawih begitu ya nanti suatu saat insya Allah. Tapi harus apa namanya harus diberitahukan dulu. Nanti kalau yang nggak tahu kaget kan, ya, dan harus minta minta izin kepada warga sekitarnya dulu gitu ya supaya mereka tidak menjadi fitnah karena kalau hal seperti itu tidak disampaikan, tidak dibicarakan lebih dahulu takutnya malah menjadi fitnah. Tapi ketika orang sudah mafhum semuanya, sudah maklum dan bahkan ya uh, menyiapkan untuk yang memang kepingin. Nah, artinya kan berarti dia kalau setiap 1 bulan bisa khatam 30 kali berarti ya. Subhanallah. Bisa seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali ya. Siangnya siangnya khataman lagi. Allah Akbar. 8. Nah, sebenarnya kalau diambil sehari 24 jam, kalau diambil 8 jam untuk khatam, siang lagi 8 jam berarti masih sisa 8 jam kan? Artinya enggak juga full untuk hanya untuk ngaji juga enggak. Ya, masih ada waktu yang lain. Nah, Masya Allah. Jadi kalau dulu bayangin Imam Syafi'i bagaimana bisa uh, se sehari bisa khatam 2 kali ya di dalam manakibnya dalam
biografinya, beliau kalau Ramadan itu mengkhatamkan Quran sehari 2 kali. Nah, bukan 2 juz ya, 2 kali khatam ya. Masya Allah. Berarti sehari 60 juz ya. Allah. Nah, ini baik. Fi ma'ani amin wa ahkamih. Ya, tentang makna-makna amin dan hukum-hukum yang berkaitan dengan amin. Ada pertanyaan nggak yang bab tadi? Oke, Enggak, silakan kalau ada enggak ada. diskusi atau pertanyaan seputar bab tadi ya, yang jeda waktu ya untuk Hmm. ketika berdiri, ya. Waktu takbiratul ihram ya, kemudian jeda Al-Fatihah ya, kemudian jeda surat Dan amin. Amin ya, dan juga jeda surat pendek ya, surat setelah membaca surat sebelum rukuk. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Fi ma'ani amin, amin wa ahkamiha. Ya. Jadi bacanya yang benar, A-nya panjang, mim-nya juga panjang. Ya. Karena kalau A-nya pendek, amin, artinya beda ya. Atau mim-nya pendek, amin. Ya. Itu juga artinya juga berbeda. Yustahabbu likulli qari'in, disunahkan, dianjurkan bagi setiap pembaca, fis sholati, di dalam sholat, karena au fi ghairiha, atau di luar sholat. Idza faragha minal fatihati, apabila rampung selesai dari baca al-fatihah, di sholat maupun di luar sholat, ayakula amin, untuk membaca, mengucapkan amin. Wal ahaditsus sahihah, dan hadis-hadis sahih, fi dzalika, tentang hal tersebut, katsiratun masyhurah, banyak dan masyhur. Waqad qaddamna fil fasli qablahu, dan telah kita bahas di depan, di pembahasan sebelumnya, annahu yustahabbu ayyafsila baina akhir al-fatihah, dianjurkan untuk memisah ya, jadi dijeda antara akhir fatihah waladhdallin wa baina amin, dan antara amin, bisaktatin latifatin, dengan jeda sebentar, dengan berhenti sebentar. Latifah ya. Latifatnya lembut ya, artinya sebentar. Wa ma'nahu, dan artinya, arti daripada amin, Allahumma stajib, artinya ya Allah kabulkanlah. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Amin artinya Allahumma stajib. Ya. Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Ini yang pertama. Wakila, ada yang berpendapat yang memaknai, maknanya amin adalah kadzalika falyakun, demikianlah maka hendaklah ada. Kadzalika falyakun, demikianlah maka hendaknya menjadi menjadi demikian, menjadi itu ya. Wakila, makna yang lain, ada yang mengatakan if'al ya, kerjakan, lakukan. Wakila maknahu, ada lagi yang berpendapat maknanya la yaqdiru ala hadza ahadun siwak. Amin artinya tidak ada yang mampu untuk melakukan hal ini seorang pun selain engkau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yaqdiru ala hadza ahadun siwa. Tidak ada yang mampu ya, untuk
melakukan ini seorang pun selainmu. Wakila maknahu, ada lagi yang pendapat yang lain. La tukhayyib raja'ana. Janganlah engkau uh, apa? Engkau engkau gagalkan, engkau uh, apa ya istilahnya, mungkin bahasa anak sekarang, jangan engkau PHP kami ya Allah. Jangan di PHP itu. Khayyaba itu artinya apa? Ya merugikan ya, membuat rugi, membuat kecewa lah ya. Jangan engkau kecewakan harapanku gitu. Ya, jangan engkau PHP aku gitu ya. La tukhayyib raja'an. Ya, nah itu maknanya. Wa qila maknahu Allahumma aminna bi khairin. Artinya yang lain, ya Allah aminna bi khairin. Ya. Aminna bi khairin. Berikanlah kami yang terbaik. Amankan kami dengan kebaikan. Wakilah, ada lagi pendapat banyak ini maknanya ya. Jadi amin ternyata maknanya banyak. Huwa taba'ullahi ta'ala ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afat. Nah, ada yang mengatakan amin itu adalah Allah memberikan uh, apa stempel ya, cap ya terhadap hamba-hambanya yang dengan itu akan menolak dari segala penyakit. Artinya kalau sudah dapat stempel amin ini uh, ya uh, sudah aman dari segala afat ya, dari segala uh, musibah, segala keburukan. Wakilah hiya darajatun fil jannah. Ada yang berkata amin artinya derajat tingkatan di dalam surga. Yastahiquha qailuha. Nanti yang akan berhak mendapatkan derajat tersebut adalah qailuha, orang yang mengucapkannya. Jadi yang dapat ya yang mau baca amin, kalau yang nggak dapat ya nggak bisa, nggak dapat derajat. Ya, makanya ketika sholat berjamaah jangan diem. Waladhdallin. Nah itu sunnahnya makmum juga, imam juga, makmum juga sama baca amin. Wakilah ada pendapat yang lain lagi, huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Yang menyebut itu salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa angkarul muhaqqiquna wal jamahiru hadha. Nah, tapi para peneliti, para ulama yang mentahqiq ya, dan juga mayoritas itu mengingkari yang makna terakhir ini. Amin itu apakah memang makna nama Allah? Enggak, itu enggak di apa ya? Mereka mereka banyak mengingkari. Wakilah huwa ismun Ibrani mu'arrab. Yang pendapat lagi itu adalah nama bahasa Ibrani, nama istilah Ibrani yang mu'arrab. Mu'arrab itu artinya diarabkan. Jadi bahasa Ibrani yang kemudian masuk menjadi bahasa Arab. Jadi ada beberapa bahasa tidak asli Arab. Istabrok. Contohnya di dalam Quran itu istabrokin itu kalau dicari di dalam asal usulnya di rumpun bahasa Arab nggak ada. Itu bahasa luar Arab terus tapi kemudian diarabkan. Nah istilahnya namanya bahasa mu'arrab. Ya, mu'arrab. Ini bahasa serapan ya. Waqala Abu Bakar Al-Warraq hiya quwwatun lid-du'a. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan amin itu adalah quwwatun lid-du'a wastingzalir rahmah. Kekuatan untuk doa
dan permohonan turunnya rahmat. Wakilah ghairu dzalika, dan berpendapat yang selain itu. Wa fi amin lughatun, dalam lafadz amin itu ada beberapa dialek. Ya. Ada dia pengucapannya ya. Qala ulama afsahuha, yang paling fasih, ya, yang paling yang secara fusha itu ya. Amin. Amin bil mad wa takhfifil mim. Amin. A-nya panjang, mimnya lebih pendek dikit. Wasanya bil qasr, wa hatani lughatani masyhuratan. Amin. Ya, ada yang membaca begitu. Ya. Wasalisah amin bil imalah ma'al mad. Ya, ada imalah. Amin, min, ya, imalah itu Hakah al-Wahidi an Hamzah wal Kisai. Ini dari riwayatnya dalam qiraahnya Hamzah dan Kisai. Amin, amin, imalah. Imalah itu ya. Wadduha jadi wadduhi, itu namanya imalah. Amin. Nah, kalau ada orang Kristen bilang amin, amin, ya, itu pakai imalah. Jadi dia pakai kiroah juga deh. Walaupun tapi dia nggak ngerti ya yang gini-gini dia. Nah itu salah satu di antara lugat ya, pengucapan atau dialek bacaan. Warabi'ah bitasydidil mim ma'al mad. Hakah al-Wahidi an al-Hasan al-Husain ibn al-Fadl. Jadi mimnya itu ditasydid ya. Amin. Jadi mimnya tasydid. Qala wa tahqiqu dzalika ma ruya an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qala ma'nahu, di tahqiq ya, diriwayatkan dari Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qala ma'nahu, artinya qasidina nahwaka, qasidina nahwaka, kami menuju ke arahmu, wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, dan engkau ya Allah zat yang lebih mulia dari an tukhayyiba qasidan, engkau mem-PHP ya, engkau mengecewakan orang yang telah menuju kepadamu. Hadza kalamul wahid, ini pendapatnya Imam Al-Wahid. Amin maknanya itu qasidina nahwak wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Wa hadhihi ar-rabi'atu gharibatun jiddan. Ya, ini yang keempat ini dianggap gharib ini ya, aneh ya. Ya, waqad addaha aksaru ahli lughah fi lahnil awam. Nah, kebanyakan ahli bahasa, ahli lughah itu ini termasuk di antara yang namanya lahan ya. Lahan orang-orang awam sebenarnya. Wa qala jama'atun min ashabina, berapa di antara ulama Syafi'iyah berkata, man qala hafiz salati batalat salatu. Siapa yang membacanya tidak di tengah-tengah sholat, sholatnya batal. Yang keempat ini, amin ya, amin. Qala ahlul lughah haqquha fil arabiyyah al-waqf li'anna bimanzilatil aswat. Ahli bahasa berkata bahwa dalam bahasa Arab itu al-waqf li'anna bimanzilatil aswat. Karena posisinya itu seperti ya suara
Fa'idha wasolaha fatahan nun. Maka jika disambung, maka akan nunnya fathah. Amin. Jadi nunnya harus mati gitu ya, harus sukun amin. Jangan disambung, karena kalau disambung jadi nunnya di fathah. Lil tiko is-sakinain. Karena ada dua sukun yang ketemu. Kama futihat fi ain wa kaifa wa lam tuksar. Jadi aina, ain, ya. Aina nggak boleh. Aini, ya. Kaif, kaifa tidak dibaca kasroh. Lisika lil kasroh ba'dal ya. Karena kalau kasroh sudah ya itu berat ya dalam lisan atau dalam lidah Arab itu berat. Aini, kaifi. Nah, ini orang Arab lebih ringan baca fathah kaifa. Aina. Fahadha mukhtasaru ma yata'allaku bilafzi amina. Inilah ringkasan makna atau hal-hal yang berkaitan dengan lafaz amin. Waqad basatul qawla fiha bisyawahid wa ziyadatul aqwal fi kitab tahdhibil asma wal lughat. Dan aku jelaskan dalil-dalil syahid ya, dan tambahan pendapat-pendapat akwal ya, pendapat-pendapat ulama. Nah, ini secara khusus ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Ya, nama kitabnya. Kalau pengen lebih luas ya, memperdalam. Qala al-ulama wa yustahabbu at-ta'minu fi sholati lil imami wal ma'mum wal munfarid. Dan disunahkan untuk takmin. Takmin itu membaca amin ya, mengaminkan gitu. Di dalam sholat bagi imam dan juga makmum dan juga munfarid, sholat orang sholat sendirian. Wa yajharul imamu wal munfarid bilafzi amin. Dan mengeraskan imam dan orang yang sholat munfarid, sholat sendiri, dengan lafaz amin fis sholatil jahriyah, di setiap sholat jahriyah. Wakhtalafu fi jahril makmum. Nah, para ulama berbeda pandangan dalam makmum. Bagaimana makmum menjaharkan. Apakah makmum menjaharkan? As-sahih annahu yajhar. Ya, yang sahih ya makmum membaca dengan jahar keras. Wasani la yajhar. Pendapat yang kedua tidak jahar. Wasalis yajharu in kana jam'an katsiran wa illa fala. Pendapat yang ketiga mengeraskan apabila jamaahnya banyak. Nah, kalau hanya sedikit enggak usah keras. Wa yakunu ta'minul ma'mum an ta'minil imam. Wa yakunu ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam. Dan aminnya makmum adalah bersamaan dengan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu. Tidak boleh mendahului, tidak boleh sesudahnya. Jadi membersamai. Kalau bab aminnya itu bareng antara imam dan makmum. Makanya ma'a takmin al-imam. Ma'a. Jadi bukan qabla atau ba'dah. Tidak ada yang makmumnya duluan atau imamnya duluan. Enggak. Tapi bareng-bareng. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Dalam hadis sahih, idza qala al-imam, apabila imam berkata, mengucapkan waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Faman wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang menepati, ngepasi ya, aminnya, takminal malaikah, aminnya malaikat. Malaikat juga ikut sholat. Malaikat juga ikut
mengaminkan. Siapa yang aminnya itu barengi pas bareng dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu keutamaannya. Ya. Maka tinggal ngomong amin aja dosanya diampuni ya. Enak ya. Ya. Nah ini supaya apa? Aminnya ini bareng-bareng. Bareng imam, bareng malaikat. Ya. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, adapun sabda Nabi dalam hadis sahih, idza ammanal imamu fa aminu. Bagaimana dengan hadis apabila imam mengaminkan maka aminkanlah. Nah, itu maknanya idza aradat ta'min. Apabila imam akan atau ingin hendak mengaminkan fa aminu maka aminkanlah. Qala ashabuna wa laysa fis salati mawdi'un, dan tidak ada, para ulama Syafi'iyah mengatakan dan tidak ada, bukanlah di dalam sholat itu ada maudhi'un, ada tempat yustahabbu ayyaktarina qaulul ma'mum biqaulil imam illa fi qaulihi am. Jadi tidak ada kesempatan yang disunnahkan untuk berbarengan ya, ucapan makmum dengan ucapan imam kecuali di amin. Ini yang boleh barengan, yang dianjurkan barengan. Wa amma fil aqwalil baqiyati fayata'akhkharu qaulul ma'mum. Adapun di ucapan-ucapan yang lain, sisanya maka ucapan makmum ini harus belakangan. Ya, jadi yang boleh bareng dengan imam hanya amin. Nah, adapun yang lainnya harus sesudah, harus ya ta'akhir ya, harus burinya belakangnya imam. Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau ada. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz, atas penyampaian penjelasan ya, mengenai dalam ya tentang amin doang, Masya Allah, maknanya dan terapannya seperti apa, perbiasaan. Barangkali ada diskusi, pertanyaan, silakan. Ustaz izin bertanya. Oke, Silakan. silakan, silakan. Kalau yang amin itu kan saya pernah dengar itu ada yang panjang, ada yang pendek. Itu gimana ya Ustaz? Amin terus sama pokoknya sama yang satunya yang pendek itu gimana Ustaz? Memnya atau alifnya? Eh, Dua-duanya. saya lupa, cuman pokoknya satu pendek, satu ya tadi versi yang hanya A-nya panjang, Mi-nya panjang. Ya, yang sahih kan yang dua-duanya panjang ya. Itu yang afsah ya, yang paling pas. Itu yang kita jadikan sebagai pegang. Amin. Amin. Ada yang tadi memnya tasdid ya. Nah, yang keempat tadi yang imalah, yang amen ya. Ngamen. Jadi ngamen. Nah, itu yang eh, banyak dikritisi ya. Tidak, para ulama tidak, nggak kuat mungkin anu ya, ada dasarnya. Jadi yang di yang afsah adalah amin atau amin. Jadi mimnya pakai musyad. Wallahu a'lam. Baik, syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Izin saya bacakan, Ustaz. Ya, Van Ustadz mau bertanya terkait qadha sholat wajib, terutama bagi perempuan yang terkadang masih ragu dalam menentukan waktu suci dari haid atau lalai menyegerakan mandi wajib. Bagaimana ketentuan qadha sholat wajib dalam kondisi tersebut? Khususnya jika seorang perempuan telah suci di waktu sholat, namun tidak segera mandi dan menunaikan sholat. Atau jika ia ragu apakah sucinya ini terjadi sebelum atau sesudah waktu sholat berakhir,
Mohon Ustaz penjelasan Ustaz agar kami tidak keliru dalam menjalankan kewajiban sholat. Hukum asalnya bahwa sholat itu bagi wanita tidak diqadha. Kunna nu'maru biqadha isyam wala nu'maru biqadha is-shalah. Ini dasarnya ya, bahwa kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, kapan sholat itu diqadha? Ya apabila sudah menjadi kewajibannya tetapi kemudian ternyata waktunya lewat. Nah, artinya ketika pas dia dalam keadaan sudah suci, ya, nah harusnya dia karena sudah suci berarti kan dia sudah wajib itu. Ya, tapi dia menunda atau karena suatu hal, maka dia belum sholat, terus waktunya habis ya. Waktunya udah masuk ke waktu berikutnya. Nah, maka di saat itulah dia mengqadha sholat. Ya. Nah, kecuali kalau dia masih ragu-ragu, ragu-ragu ini sudah suci atau belum, atau masih haid, gitu. Nah, oke kalau dia masih ragu-ragu, ya. Ya, kalau dia masih ragu-ragu ya berarti ketika dia dalam haid itu berarti al aslu baqa'u makana ala makana kaidahnya. Kalau dia kondisinya dalam keadaan haid, terus kemudian ragu-ragu ini masih haid ataukah sudah selesai. Nah, maka mengambil hukum dia masih haid karena existing dia itu haid gitu loh ya. Ya, sebagaimana kalau dia pas lagi suci, ini saya masih suci atau sudah haid, maka yang diambil hukumnya adalah ya dia suci karena yang sudah pasti adalah dia suci. Nah, ragu-ragunya kan haidnya begitu. Tapi kalau dia posisinya haid terus kemudian dia ragu-ragu ini sudah berhenti atau belum gitu ya. Nah, maka yang pastinya, yang yakinnya adalah dia dalam keadaan haid. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah yakin bahwa dia eh, sudah berhenti haidnya, tapi kemudian dia mungkin karena suatu hal dia mungkin menunda ya, atau karena kesibukan nggak sempat ya, kemudian dia eh, apa namanya waktu sholatnya sudah masuk ke waktu sholat berikutnya. Nah, maka dia mengkodok sholatnya yang tadi lewat. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Oke. Ya, patokannya keyakinan tadi ya. Jadi keraguan itu tidak menggugurkan kewajiban tadi ya. Dan Iya. membuat kodok ya. Makanya yang harus diperhatikan adalah yang bagi akhwat yang sudah dia tahu jadwalnya, ya maka begitu di hari itu dia sudah kebiasaannya dia main 7 hari. Nah, maka ini sudah 7, maka dia harus cek gitu. Dia tidak boleh kemudian eh, apa namanya dia santai-santai atau nanti nanti entar ya gitu ya. Istighfaf ya, dia menganggap ringan. Nah, sehingga akhirnya sebenarnya dia sudah selesai tapi nanti jadi akhirnya eh, kehilangan waktunya. Kalau dia sudah eh, memang dia dia cek ya sudah berhenti, ya segera dia mandi kemudian sholat. Wallah. Baik. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain? Ya, masih Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Terlalu dekat dengan sampingnya. Ya. Yang satunya. Salah satunya dimatikan dulu yang mic-nya.
Ya, silakan. Yang Erki boleh dibuka mic-nya, yang Nurul Wulandari mic-nya di off-kan. Ya, silakan. Cek, cek, cek. Ya, sudah. Silakan. Iya. Yang Nurul Wulandari dimatikan dulu. Oh, ikut mati. Kalau di mute speakernya, ya kalau berdekatan masuk aja ke situ. Nah, masuk ke situ aja. Dibuka, unmute. Belum dibuka mic-nya. Cek. Ya, silakan. Dimatikan lagi. Dibuka dulu mic-nya. Halo. Cek, cek ya. Ya, sudah. Sudah, tinggal ngomong, ayo. Ya, Ustadz yang masih berkaitan pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya kan ragunya nih gini Ustadz. Jadi kalau ragu, misalnya cek pas subuh, Hmm. udah ada. Tapi kayak masih ragu gitu Ustadz. Jadi kayak mikir, oh nunggu dulu 24 jam. Ternyata setelah nunggu 24 jam, subuh, zuhur, asar, dicek setiap waktu sholat, oh tidak ada. Pas udah kehitung 24 jam sampai Isya, oh iya sekarang sudah suci. Berarti itu uh, artinya kita qadha sholat ya Ustadz dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya Ustadz. Kok lama sekali? Kenapa harus nunggu 24 jam? Iya kadang soalnya uh, alur haidnya itu nggak nentu gitu Ustadz gitu. Jadi kayak takutnya masih muncul misalnya zuhur karena pernah kayak gitu Ustadz. Jadi kayak oh mendingan nunggu 24 jam gitu Ustadz. Oh, ya. Jadi kalau memang itu eh, belum bisa dipastikan ya, kadang-kadang keluar lagi gitu ya, belum tuntas ya. Jadi ukurannya adalah kebiasaan ya. Nah, kalau kemudian kebiasaan tidak eh, beda ya, dicek, cek langsung ya, dicek apakah sudah berhenti, sudah kering. Kalau Aisyah menggunakan kapas gitu ya, ketika dia mendapati sudah tidak ada lagi darah, maka dia kemudian ya itu berarti sudah berhenti gitu. Oke, jadi awal yang dijadikan patokan adalah yang kebiasaannya, urufnya dulu kebiasaannya. Iya. Ya. Gitu Ustadz, jazakallah khairan. Oke, itu aja. Sepertinya belum ada lagi Ustaz. Baik. Oh, kayaknya materi khusus nanti ya. Nah, Panjang insya Allah. Baik, sekali lagi syukran jazakumullah khairan pada guru kita Ustaz Al-Qudari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu untuk beliau sekeluarga dan Allah jaga insya Allah dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini dan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. alamin dan doa ketul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah.